Bab 1, Topik C, Bunyi dan Sifatnya. Muatan pembelajaran IPAS kelas 5. A. Pengertian bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga yang merupakan salah satu jenis gelombang. Bunyi adalah salah satu bentuk energi. Energi bunyi berasal dari sumber bunyi atau benda yang bergetar. Getaran atau gelombang inilah yang didengar oleh kita sebagai bunyi. Perhatikan ya anak-anak ibu, berikut ini adalah gambar lonceng berbunyi karena digerakkan. Itu membuktikan bahwasannya adanya gelombang bunyi. Selanjutnya, ada sirin mobil terdengar sampai telinga. B. Sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi merambat melalui perantara atau media. Berbeda dengan cahaya, bunyi membutuhkan perantara atau media untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Jika tidak melalui media, bunyi tidak bisa sampai ke telinga kita. Benda padat merupakan media paling baik dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Anak-anak ibu, tahukah kalian apa itu garpu tala? Garpu tala dapat kalian lihat di gambar yang telah ibu sediakan. Alat ini adalah alat yang dipakai untuk menyelaraskan nada. Saat dipukul dengan keras, garpu tala akan bergetar dalam waktu yang cukup lama. Jika garpu tala yang bergetar ini disentuhkan ke air atau dicelupkan ke air, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak merambat ke segala arah. Percobaan sederhana ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. 1. Contoh bunyi merambat melalui benda padat. Tempelkan telinga di sisi meja yang berbeda-beda dan cobalah dengarkan suaranya. Ketukkan benda seperti pensil, sendok, dan sebagainya di meja. 2. Contoh bunyi merambat melalui benda cair. 3. Contoh bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk dalam benda gas. 2. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Selain merambat melalui media, bunyi juga dapat dipantulkan. Bahkan ada juga istilah bunyi pantul. Bunyi pantul yaitu bunyi yang diberhasilkan dari pemantulan bunyi pada permukaan benda yang keras. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras, contohnya kayu, besi, permukaan dinding, dan lain-lain. Sebaliknya, benda-benda yang lunak seperti busa, bantal, karpet, dan kain akan menyerap suara. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam suara atau peredam bunyi. Bunyi dapat dibiaskan. Bunyi dapat dibiaskan jika melewati bidang batas dari dua media yang berbeda. Contohnya yaitu suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada di siang hari. Ini terjadi karena kerapatan udara di siang hari lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Selain itu, dibandingkan dengan gelombang cahaya, gelombang suara itu memang lebih datang lebih lambat. Kecepatan cahaya atau petir lebih cepat dibandingkan kecepatan bunyi atau guntur. Inilah alasan mengapa kilat atau petir dapat terlihat lebih dahulu daripada guntur yang terdengar.
bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang tinggi. Contohnya seperti suara peluit dan kicauan burung. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya suara anjing menggonggong, drum, dan detak jantung kalian. B. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras dari sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang sangat tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik atau suara senandung musik memiliki intensitas yang rendah. Intensitas berbeda dengan tinggi rendah bunyi ya anak-anak ibu. Suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi yang rendah, namun jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Silakan anak-anak ibu perhatikan gambar yang telah ibu sediakan. Drum yang dipukul dengan gaya yang besar akan menghasilkan intensitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika dipukul dengan gaya yang kecil akan menghasilkan intensitas yang rendah.